Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kau rela mati bagi kami Yesus, menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur ku bersyukur. Selamanya. Kenapa Tuhan Yesus mati? Hah? Kuat suaranya, kuat. Kenapa Tuhan Yesus mati? Iya, untuk menebus dosa manusia. Tuhan Yesus mati itu dibuat jadi apa harinya? Hari apa dibuat? Namanya Jumat Agung. Terus di dalam perayaan apa buatnya? Perayaan apa? Paskah. Oke, di depan ada langsung judulnya Paskah. Tadi udah dijawab ya. Apa itu Paskah? Ayo depan. Paskah. Siapa yang bisa baca? Manusia, gitu. Satu orang yang baca ya, satu orang diri yang bisa lihat. Ayo cepat. Ayo. Oke. Mana bang? Ayo baca, kasih tahu sama temannya. Paskah adalah memperingati hari kematian Yesus Kristus sang juru selamat manusia. Oke, silakan duduk. Terima kasih ya. Oke. Di situ memperingati hari kematian Yesus sang penebus dosa manusia. Di sini siapa yang tahu ayat firman Tuhan yang berkata, karena apa ayo? Apa? Siapa yang sudah tahu? Ada hadiah kita Kak Des. Karena ayat. Oke, sini. Enggak boleh berdiri, bilang aja apa ayatnya. Kamu tadi ngopek di komputer ya? Ayo, siapa yang tahu? Isi Yohanes 3 ayat 16. Di situ ayat firman Tuhan yang favorit kali untuk anak sekolah minggu. Yohanes 3 ayat 16. Oke, hadiah satu nanti untuk Randy, satu lagi siapa? Bastian. Ya, Bastian. Ayo, siapa yang bisa baca? Yang hafal deh, yang hafal. Yang baca dah bisa lihat. Hafal. Tunggu ya Ren, nanti banyak kali sama hadiah. Oke, yang bisa hafal, ayo. Siapa yang dah hafal? Coba langsung ke depan supaya dapat hadiah. Ayo, siapa? Jangan tunjukkan dulu ya bang. Ayo, siapa? Siapa yang bisa ngapal? Kita baca dulu. Iya.
Ayo, kita lihat di depan. Di depan sudah ada dibuat abang. Biar enggak capek kalian nih buka Alkitab. Oke? Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sini pasti enggak lagi kalian asing dengar firman Tuhan ini, dengar firman Tuhan ayat yang ini kan? Siapa yang sudah sering kali dengar ini? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapa yang sudah ada di dalam otaknya itu? Tapi cuma itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Oke. Di sini bilang Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus yang mati di kayu salib. Dia itu datang, tadi bilang Bung James, Tuhan Yesus datang untuk ngapain? Mencari apa? Hah? Tuhan Yesus tadi kan bilang Bung James, Tuhan Yesus datang tadi untuk mencari jemaat. Jemaat yang tersesat. Sama seperti yang itu penggembala domba. Karena itu ceritanya, dia penggembala domba, terus dombanya tersesat. Gimana si penggembala, dia pasti mencari dombanya sampai dapat. Itu makanya seperti Tuhan Yesus, dia datang ke dunia untuk menebus dosa kita manusia. Di sini abang itu cuman mengartikan Paskah. Paskah itu Paskah. Paskah. Di sini kalau Paskah itu enggak menjadi satu kata lagi kan, udah satu kalimat. Paskah. Siapa yang bisa melanjutkan Paskah? Siapa yang bisa melanjutkan kalimatnya? Paskah. Abang kasih contoh. Paskah anak sekolah minggu malas ke gereja. Nah, itu satu contoh. Ayo, siapa yang mau ngasih kata-katanya untuk di depan hari ini? Ayo, siapa? Ayo. Di sini kan firman Tuhan bilang karena begitu besar sehingga Tuhan Yesus mau mati untuk kita. Itu makanya dibuat di sini Paskah. Paskah anak sekolah minggu. Paskah anak sekolah minggu berkelahi laki-laki. Halo laki-laki. Paskah anak sekolah minggu masih berantem? Hah? Tidak. Oke. Sebelum kita masuk, abang nanti tanya satu-satu. Di sini ada itu perintah Tuhan Yesus belum dia disalibkan. Siapa yang tahu di mana tertulis perintah Tuhan Yesus sebelum dia salibkan? Apa katanya sama murid-muridnya? Hah? Apa katanya? Kurang tepat. Itu dia, itu bukan bukan perintah. Itu kata Tuhan Yesus karena ada satu orang muridnya sebelum ayam berkokok, berapa kali dia sangkal Tuhan Yesus? 3 kali. Sini abang tanya perintah Tuhan sebelum disalibkan sama murid-muridnya. Oke, lanjut bang. Kita lihat di depannya. Apa aja perintah Tuhan Yesus sebelum disalib? Oke. Ya. Di Yohanes 13 ayat 34. Di sini sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3.
Aku memberikan perintah kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Oke. Di sini cuma abang kasih 2 ayat firman Tuhan aja. Oke. Di sini dibilang Tuhan kita itu harus saling mengasihi. Di sini siapa yang masih susah rasanya mengasihi temannya? Siapa masih ada temannya yang dia nggak lagi teman sama tuannya? Bekot katanya. Bekot. Abang hari itu masih dengar itu zaman abang anak-anak bekot. Sekarang apa namanya? Nggak teman? Hah? Masih bekot? Ah, masih bekot. Oke. Siapa masih mempunyai bekot di sini? Siapa? Hah? Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Mana lagi nih? Mana lagi? 6. Aduh. Di situ kalian sudah melakukan mendengar firman Tuhan yang ini enggak? Apa katanya? Kalian semua harus saling mengasihi sesama kalian. Sesama itu apa? Kayak mana itu sesama? Sesama manusia. Teman kalian itu kan sesama kalian kan? Nah, itu makanya kalian juga harus saling mengasihi kata firman Tuhan kan? Nah, jadi siapa yang masih bekot-bekot itu, dia udah dengar firman Tuhan apa enggak? Hah? Siapa yang masih bekot-bekot? Dia dengar firman Tuhan apa enggak? Dia dengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Di situ sama halnya kayak gitu. Di kata guru kami, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Anak-anak sekolah minggu di sini jangan ada lagi yang bekot-bekot ya. Oke? Jangan ada yang bekot-bekot. Amin. Oke. Ayo, siapa yang kan dah abang kasih 2 ayat firman Tuhan hari ini. Siapa yang bisa artikan yang tadi yang Paskah anak sekolah minggu masih malas-malas? Hah? Paskah anak sekolah minggu masih malas-malas? Aduh, abang dari tadi cerita tapi suaranya seperti abang cuma sendiri di sini yang bercerita tanpa orang. Oke semuanya. Paskah anak sekolah minggu masih malas-malas? Karena Tuhan Yesus telah menebus dosa anak sekolah minggu. Paskah anak sekolah minggu masih melawan orang tua? Kurang kuat. Paskah anak sekolah minggu melawan orang tua? Tidak. Paskah anak sekolah minggu menamai orang tua temannya? Jangan kalian ketawa, abang tahu. Abang kan baru-baru ini jadi guru. Abang masuk ke sekolahnya itu, pikiran abang karena SMP gak susah ngaturnya. Waktu abang masuk ke kelasnya, waduh, jelek sifatnya, bukan orangnya. Mukanya memang cantik, ganteng, tapi sifatnya, waduh, jelek. Anak-anak sekolah minggu di sini, abang tanya, kalian nggak ada yang menyebut nama orang tua teman kalian? Siapa yang masih menyebut itu? Kalian sifatnya jelek. Siapa yang masih menyebut nama orang tua temannya? Kalian itu orang yang nggak sekolah. Betul? Kenapa? Karena orang yang bersekolah etika.
Siapa yang masih menamai orang tua temannya itu, dia adalah enggak anak sekolah minggu. Kenapa? Firman Tuhan bilang mengasihi, tapi kalian enggak. Jadi di sini Tuhan Yesus itu datang untuk menebus dosa kalian semua. Apa yang udah kita perbuat sama juga kayak abang ini. Abang ini nggak tahu, pikiran abang semua udah benar, tapi ada juga kesalahan abang. Jadi Tuhan Yesus datang menebus dosa kita semua dan menjadi baru anaknya yang sudah masih berdosa. Kalau Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, harusnya enggak lagi lah. Iya kan? Kan Tuhan Yesus baru menebus kita. Makanya kita harus menjaga hidup kita dari dosa. Oke. Tadi ada siapa aja yang dapat hadiah? Bastian. Oh iya. Masih 2 kan? Ayo, siapa yang bisa melanjutkan kata ini tadi? Paskah. Ayo, siapa yang bisa melanjutkan kalimatnya? Abang kasih hadiah nanti dari Kak Desi. Ayo, siapa yang bisa? Paskah, anak sekolah minggu. Ayo. Di sini kalian ini langsung dilatih otak kalian. Langsung Paskah. Paskah kita semua teman-teman berantem. Anak sekolah minggu gak boleh lagi berantem loh. Ada amin laki-laki. Abang nengok kemarin pulang gereja berantem dia. Kenapa? Namanya nama bapakku bang. Kawin ini ku bilang. Siapa yang sering berantem? Jangan lagi ada yang berantem. Oh, perempuan. Jangan. Lagi-lagi abang pun udah gak pernah berantem. Perempuan jangan. Karena perempuan itu dia seperti bunga. Anggun, wangi, cantik, indah. Jadi kalau perempuan dibilang berantem, gak baik, oke? Jadi buat anak sekolah minggu kita semua, jangan lagi yang berantem. Jangan lagi bermusuhan. Ingat pengorbanan Tuhan Yesus besar untuk kita semua. Jadi firman Tuhan abang cuma segini. 1, 2, 3. Yang paling lama ya, yang paling lama. Yang gugur langsung duduk, yang gugur langsung duduk. Yang gugur langsung duduk biar bisa lihat. Yuk yang paling lama yuk. Yuk yang paling lama. Fokus. Ayo yang paling lama. Oke, stop. Rapat. Maju. Mundur. Kiri. Kanan. Kiri. Maju. Mundur. Kiri. Oke, pemenangnya adalah mereka. Udah bang, sudah cukup. Tahu. 1, 2, 3. Wih, aduh. Apakah ada yang masih bertahan? Fokus. Maju. Mundur. Kiri. Kanan. Maju. Mundur. Kasih tepuk tangan orang. Kasih semangat. Oke. Ternyata di band ini tadi dia takut kali orang, tapi bisa pula dia atur 1 langkah 3 langkah dia maju. Sok. Saking semangat.
Mari kita buka Alkitab kita di Yohanes 3 ayat 16. Di ayat yang waktu Bang Arnes tadi. Biar kita bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini artinya karena begitu besarnya kasih Allah, Dia rela mati demi kita. Dia mau mati demi kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Apapun yang kita perbuat, Dia mau mati demi kita. Dia rela mati demi kita. Jadi kita apapun yang di firman Tuhan harus kita dengarkan. Jangan hanya didengarkan lalu diperbuatlah. Itu saja, Kak. Jalan teman-teman, saya ingin menceritakan tentang Matius 26 ayat 17. Gini cerita teman-teman. Ketika Yesus masih mau disalibkan, Yesus sudah memberikan perjamuan terakhir kepada murid-muridnya. Dan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada muridnya. Makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Baru kata Yesus, antara kalian ada yang menyerahkan anak manusia ke orang Yahudi. Baru datang Petrus, aku rela mati demi kau Tuhan Yesus, aku rela dibunuh, katanya. Baru sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Baru datang Yudas Iskariot, bukan aku Rabi, engkau sendiri yang mengatakan. Baru mereka pergi ke taman Getsemani. Yudas Iskariot dan Rasuki Iblis, dia diam-diam dia ke imam besar Kayafas, bilang, berapa kau kasih sama aku biar ku kasih Yesus samamu. Baru katanya 30 perak dikumpulkannya, uang 30 perak itu. Baru ini perjanjiannya, siapa yang kau peluk pertama, itulah Tuhan Yesus. Baru mereka kan masih berusaha sama Tuhan Yesus. Baru Tuhan Yesus bilang, tunggu di sini ya, aku mau berdoa dulu ke atas. Baru datang mereka ke atas, ya Tuhan berilah kekuatan. 1 jam dia berdoa, turun lagi ke bawah, udah tidur semua, tinggal Petrus belum tidur. Ya ampun, kenapa kalian gak bisa nunggu aku 1 jam saja? Aku udah takut ini loh, katanya. Baru ngantuk guru, kata Petrus. Baru naik lagi Tuhan Yesus kedua kalinya ke atas sama doanya, ya Tuhan berilah kekuatan. Baru turun lagi Tuhan Yesus ke bawah, sudah tidur semua dan Petrus. Baru Tuhan Yesus ketiga kalinya ke atas, ya Tuhan berilah kekuatan, andaikan cawan ini bisa berlalu lewat supaya nggak disiksa. Karena teman-teman, Tuhan Yesus sudah tahu Tuhan Yesus akan disiksa. Baru andaikan cawan ini bisa berlalu lewat aku nggak disiksa, tapi jadilah kehendakmu, jadilah kehendakku. Turun lagi ke bawah, udah tidur semua. Baru bangun, sebentar lagi anak manusia akan diserahkan. Baru datang Yudas Iskariot, segerombolan orang Yahudi dari belakang dia. Baru katanya, salam Rabi, katanya. Baru orang Yahudi langsung ditangkapnya Yesus. Baru datanglah Petrus, diambil pedangnya, baru dipotong itu telinga Yahudi. Baru katanya Tuhan Yesus, jangan lakukan itu, barang siapa yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Baru Tuhan Yesus ambil lagi kupingnya itu, disembuhkannya lagi kuping itu. Baru Tuhan Yesus dikasih ke imam besar Kayafas. Baru
di Herodes, baru ke Pilatus, disalibkannya di Pilatus. Maka teman-teman, kita harus nurut kepada orang tua, kita harus taat, gak boleh berantem sama teman-teman. Dia rela disalibkan untuk menebus dosa kita. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Saya mau berkata, ini apa? Sepertinya telur ini tidak ada kehidupan kan teman-teman? Tapi sebenarnya ini mempunyai kehidupan. Ini dia. Apa ini yuk? Dari telur yang kita pikir tadi bukan tidak mempunyai kehidupan, tapi dia punya kehidupan dan jadi anak ayam seperti Tuhan Yesus. Dia bangkit dari kematian. Dia sudah 3 hari dikubur dan bangkit menyelamatkan kita. Puji Tuhan.